Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sahabat Al-Quran, sahabat hadis. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membacakan atau menyampaikan hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullah, karya daripada Imam besar Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini hadis kelima ini berkaitan dengan bahayanya bid'ah ya, atau tentang bid'ah. Baik, kita akan bacakan teks hadisnya. Bismillah. An Ummil Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa fi riwayatil Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Riwayat hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka ia tertolak. Jadi hadis ini merupakan hadis kelima dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Adapun faedah daripada hadis yang kelima ini diantaranya adalah syarat diterimanya amalan itu ada dua, yaitu ikhlas dan ittiba'. Nah, ittiba' ini adalah mengikuti tuntunan. Ya, tuntunan harus ada contohnya dari Rasulullah SAW karena berkaitan dengan urusan agama. Ya, jadi perlu dibedakan sahabat Al-Quran, sahabat hadis, ya, pecinta Al-Quran yang senang menghafalkan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW, kaum muslimin di mana saja berada. Jadi ini perlu dipisahkan dengan urusan dunia. Jadi kalau urusan dunia itu sesuatu yang baru yang belum pernah ada atau belum pernah terjadi di zaman Rasulullah, bukan berarti itu disebut bid'ah yang dimaksud dalam hadis ini. Ya, namun berbeda. Yang dimaksud di sini adalah dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Jadi jangan salah kaprah membentur-benturkan makna atau mengaburkan daripada makna hadis ini, ya. Jadi hadis ini adalah syarat yang pertama kita diterimanya amalan itu adalah ikhlas. Ya, sudah dibahas ini ya tentang ikhlas pada hadis pertama juga. Ya. Innamal a'malu binniyat, ya, berdasarkan niat. Ya, sedangkan yang ittiba ini adalah mengikuti contoh, ya, timbangan amalan, ya, yang berdasarkan contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Kemudian fadilah yang kedua adalah mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya, maka amalan tersebut mardudun atau tertolak, tidak diterima di sisi Allah, gitu ya. Jadi kalau kita beramal dalam urusan agama, ya, kita melakukan sesuatu sepanjang waktu, sepanjang hari, ya, sepanjang umur kita melakukan urusan agama, namun itu bukan merupakan amalan yang
dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak, jadi percuma gitu menghabis-habiskan waktu. Ya, sedangkan amalan-amalan yang sudah dicontohkan, yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah sudah sangat banyak. Jadi tidak perlu lagi kita menambah atau mengurangi. Ya, sekali lagi ingat ya, ini urusan agama. Ya. Berikutnya kalimat man ahdatsa berarti mengadakan amalan yang baru dalam agama. Kalimat fi amrina bermakna dalam agama, urusan kami, urusan agama Islam, ya, tentang agama Islam. Fadilah yang berikutnya adalah dari dalil ini dapat disimpulkan bahwa semua bid'ah itu mazmumah atau tercela, ya, tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jal, sehingga pembagian bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah syai'ah atau pembagiannya menjadi 5 sesuai dengan hukum taklif, wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah tidaklah tepat. Ya, ditambah lagi dalam hadis disebutkan celaan pada setiap macam bid'ah, di mana disebut kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Kata kullu di sini bermakna umum, artinya semua bid'ah itu tercela. Ya. Faedah kelima, amalan bid'ah itu ada beberapa macam, ya, ada beberapa macam. Di antaranya ada yang bid'ahnya pada pokok amalannya. Ya, artinya ia mengamalkan amalan yang asalnya itu tidak ada tuntunannya. Ya, maka amalan tersebut tidak diterima, ya. Ada yang bid'ahnya pada tambahan namun amalan pokoknya tetap disyariatkan, maka amalan tambahan ini tertolak namun amalan pokoknya diterima jika memang tidak rusak dengan amalan tambahan. Jadi ini bermakna kalau ada sesuatu yang ditambah-tambah, ya, maka yang pokok ini atau yang sesuatu ini yang memang ada contohnya itu diterima, namun yang tidak ada contohnya, tambahan yang tidak ada contohnya ini tidak diterima, selama tambahan ini juga tidak merusak daripada yang pokok ini. Nah, kalau dia sifatnya merusak, ya tidak diterima, gitu ya. Pokok amalan asalnya ada tuntunan, ya, namun seorang mengerjakannya menyelisih ketentuan syariat, amalan tersebut tidak diterima, seperti berpuasa dari berbicara, maka tidak ada tuntunannya, ya. Diperintahkan untuk berpuasa, namun berpuasa dari bicara tidak ada tuntunannya, ya. Tidak ada. Sudah sesuai dengan ketentuan pokok syariat dan caranya, namun jumlahnya yang berbeda dengan ketentuan, seperti mengamalkan zikir pagi petang dibaca 1000 kali untuk bacaan istighfar, maka ini menyelisih ketentuan, ya. Istighfar dimintanya sekian kali ditambah 1000 kali atau lain sebagainya. Ini menyelisihi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya disyariatkan, amalannya disyariatkan, namun menyelisihi dalam hal mengistimewakan hari dan tempat, seperti berpuasa pada hari Selasa karena dianggap sebagai hari lahirnya, maka amalan tersebut tidak diterima. Ya, Rasulullah mengetahui, ya. Rasulullah kalau seandainya hal-hal seperti itu dibenarkan, maka beliau pasti akan memerintahkannya, ya. Keenam, jika ada yang melakukan ibadah dengan cara yang terlarang, yang tidak disyariatkan, apakah amalan tersebut diterima atau tidak, perlu dirinci, ya. Perlu dirinci lagi dalam hal ini diantaranya jika larangan yang dilakukan di luar dari ibadah, seperti berhaji dengan harta haram atau berwudu dari bejana yang dibuat dari emas, ibadahnya sah namun berdosa karena melakukan yang haram. Jika larangan tersebut masuk dalam ibadah, misalnya sholat di rumah hasil rampasan, maka yang dilakukan adalah perbuatan yang haram dan pelakunya berdosa. Namun jumhur ulama menyatakan tetap mendapat pahala, sedangkan Imam
Ahmad menganggap sholatnya tidak sah. Ya, jadi ada dampaknya daripada amalan-amalan bid'ah ini ya. Di antaranya menjauhkan pelakunya itu dari Allah ya. Menjauhkan pelakunya itu dari Allah. Kemudian biasanya pelaku bid'ah ini tidak akan minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Rasulullah SAW itu menjanjikan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Anna faradkum alal haudi la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitul unawi lahum ukhtuliju duni fa'aqul ay rabbi ashabi yaqul la tadri ma ahdathu ba'dak." Aku akan mendahului kalian dari al-haud telaga, dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari al-haud, mereka dijauhkan dariku. Aku lantas berkata, "Wahai Rabbku, ini adalah umatku." Lalu Allah berfirman, "Engkau sebenarnya tidak mengetahui bid'ah yang mereka buat sesudahmu." Nah, ini hati-hati ya, sahabat Al-Quran. Biasanya pelaku bid'ah itu tidak mendapatkan syafaat. Nah, ini juga harus hati-hati. Ya, dari hadis Bukhari itu banyak sekali riwayatnya tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, syafaat dari Rasulullah SAW. Sungguhnya manusia pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam. Ingatlah bahwa nanti ada sekelompok umatku yang dihalau ke sebelah kiri, maka kutanyakan, "Ya Rabbi, mereka adalah sahabatku." Akan tetapi jawabannya ialah, kamu tidak tahu akan apa yang mereka adakan sepeninggal ini. Harus hati-hati. Ya, semoga hadis yang kelima ini bisa kita hafalkan, kemudian kita akan berusaha mengamalkan daripada isinya ya. Fadilah-fadilahnya tadi kita sudah sampaikan. Semoga bisa diambil faedahnya. Wassallallahu ala nabiyina barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.